Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sevilla Anbar Ahmad. Saya dari kelas PI 02 dengan NIM 2020901051. Pada kesempatan kali ini, saya akan membuat video pembelajaran mata kuliah Psikologi Pendidikan yang diampu oleh Bapak Dr. Muhammad Uyun MSI. Yang mana psikologi pendidikan adalah cabang dari ilmu psikologi yang mengkhususkan diri pada cara memahami pengajaran dan pembelajaran dalam lingkungan pendidikan. Pada video pembelajaran kali ini, saya akan menjelaskan tentang hubungan intelijensi dan emosional. Nah, sebelum kita lebih jauh membahas tentang intelijensi dan emosional, kita harus lebih dulu mengetahui sebenarnya apa sih intelijensi dan emosional itu. Jadi, intelijensi secara umum dapat diartikan sebagai kemampuan seseorang untuk belajar dari pengalaman dan berusaha menyelesaikan masalah dengan menggunakan pengetahuan yang efektif untuk beradaptasi dengan lingkungan atau kondisi yang baru. Dalam pandangan seorang psikolog, Donald Steiner menyebutkan bahwa intelijensi sebagai suatu kemampuan untuk menerapkan pengetahuan yang sudah ada untuk memecahkan berbagai masalah. Tingkat intelijensi dapat diukur dengan kecepatan memecahkan masalah-masalah tersebut. Lebih singkatnya, intelijensi merupakan faktor internal yang mempengaruhi kinerja akademik individu. Sedangkan kecerdasan emosional yang sering disebut dengan emotional quotient adalah kemampuan untuk memahami, mengevaluasi, mengelola, dan mengendalikan emosi diri sendiri dan orang-orang di sekitar. Daniel Goleman menjelaskan bahwa kecerdasan emosional memungkinkan individu memutuskan suatu hal dengan tepat berdasarkan situasi dan kondisi. Lalu, apa sih yang mempengaruhi tingkat kecerdasan intelijensi seseorang? Jadi, menurut Bailey, ada 4 faktor yang mempengaruhi kecerdasan seseorang. Yang pertama yaitu keturunan. Studi korelasi nilai-nilai tes intelijensi di antara anak dan orang tua atau kakek dan neneknya menunjukkan bahwa adanya pengaruh faktor keturunan terhadap tingkat kemampuan mental seseorang sampai kepada tingkat tertentu. Jadi, kecerdasan dapat diturunkan dari orang tua atau kakek dan neneknya. Yang kedua yaitu latar belakang sosial ekonomi. Pendapatan keluarga, pekerjaan orang tua, dan faktor-faktor sosial ekonomi lainnya berkorelasi positif dan cukup tinggi dengan taraf kecerdasan individu, mulai usia 3 tahun sampai remaja. Yang ketiga yaitu lingkungan hidup. Lingkungan hidup yang baik menghasilkan intelijensi yang baik, sedangkan lingkungan yang kurang baik akan menghasilkan intelijensi yang kurang baik pula. Yang keempat yaitu kondisi fisik. Keadaan gizi yang kurang baik, kesehatan yang buruk, perkembangan fisik yang lambat menyebabkan tingkat kemampuan mental yang rendah terjadi. Keadaan fisik dan kecukupan gizi yang baik dapat mempengaruhi tingkat kecerdasan seseorang. Selanjutnya, kecerdasan emosional tidak berkembang secara alami. Menurut Goleman, terdapat 2 faktor yang mempengaruhi kecerdasan emosional. Yang pertama yaitu faktor internal. Faktor internal adalah faktor dalam diri individu yang dipengaruhi oleh keadaan otak emosional individu. Otak emosional dipengaruhi oleh amigdala, neokorteks, sistem limbik, korteks prefrontal, dan hal yang berada pada otak emosional. Yang kedua yaitu faktor eksternal. Faktor eksternal merupakan faktor yang datang dari luar individu dan mempengaruhi atau mengubah sikap seseorang. Pengaruh luar yang bersifat individu secara perorangan, baik secara kelompok, antar individu, kelompok, dan sebaliknya. Juga dapat bersifat langsung yaitu melalui perantara, misalnya media massa baik cetak maupun elektronik, serta informasi yang canggih lewat jasa satelit. Jadi, hubungan antara intelijensi dan kecerdasan emosional dalam belajar yaitu pada orang-orang yang menganggap bahwa seseorang harus memiliki intelligence quotient atau IQ yang tinggi karena intelijensi merupakan bekal potensial yang akan memudahkan dalam belajar dan menghasilkan prestasi belajar yang optimal. Kecerdasan intelektual dianggap faktor yang paling penting dalam meraih prestasi belajar yang tinggi. Namun, menurut hasil penelitian terbaru di bidang psikologi membuktikan bahwa IQ bukanlah satu-satunya faktor yang mempengaruhi prestasi belajar seseorang, tetapi ada faktor lain yaitu kecerdasan emosional. Kecerdasan emosional merupakan salah satu faktor terpenting dalam proses pendidikan. Dengan kecerdasan emosional, diharapkan peserta didik dapat membangun sikap terpuji yang muncul dari hati dan akal.
Goleman mendefinisikan kecerdasan emosional atau yang dikenal dengan EQ berupa kemampuan mengenali emosi, mengelola emosi, kemampuan memotivasi diri, kemampuan mengenali emosi orang lain, dan kemampuan membina hubungan dengan orang lain. Dalam proses belajar, baik IQ maupun EQ sama pentingnya. IQ tidak dapat berfungsi dengan baik tanpa adanya kecerdasan secara emosional yang baik terhadap mata pelajaran dan lingkungan sekolah. Kedua intelijensi ini saling melengkapi. Keseimbangan antara EQ dan EQ merupakan kunci keberhasilan belajar. Mungkin itu saja penjelasan dari saya mengenai hubungan antara intelijensi dan kecerdasan emosional. Bila ada kesalahan kata, saya mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.